Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wal afiyah wa an'ama alaina bihadza surur fa'amal hana wal khudur fa subhanahu wa ta'ala min ilahin fa'allafa bainal qulub wa wassala bainal muhib wal mahbub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala ali wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilatuna adrikna wa gisna ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'bana wa balighna Ramadan. Dumateng Romo Ki Haji Syarwani Said ingkang tansah kita hormati, kita mulyakaken, keluarga dalem beliau, sedaya para masyayikh, para kiai, para bunyai, asatid, sedaya pengurus pondok pesantren Hidayatul Mubtadin Amsilati, dewan asatid serta adik-adik semua, para wisudawan dan wisudawati yang kami hormati, kami muliakan. Kami sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin nggak pas ini ya. Jadi darurat karena beliau yang sebetulnya memberi mauidhah ada udzur, sehingga kami disuruh untuk menyampaikan walau kalimatan. Dan kami nggak biasa untuk mauidhah, jadi mohon ngapunten ingkang kathah. Sehingga bingung mau nyampaikan apa gitu. Mau nyampaikan apa bingung. Tapi baiklah, kami tentunya mau omong-omong dengan adik-adikku, para wisudawan, para wisudawati, yang semoga apa yang panjenengan semua timba digali dari pondok pesantren yang penuh berkah yang semoga selalu dilimpahi rahmat, lindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga lestari ila yaumil kiamah. Adik-adikku semua, bahwa pondok pesantren diakui ataupun tidak adalah merupakan paku bumi untuk menjaga paham ahlus sunnah wal jamaah. Diakui atau tidak, kami ngapunten elek-elek begini pernah kesasar ke Maroko ya. Kesasar ke Maroko, Afrika Utara. Orangnya cantik-cantik sekali ya. Mungkin yang suka lihat YouTube ini mungkin ya biasa lihat. Jadi hampir semuanya artis semua. Kebetulan kami di Universitas Tufail, meskipun hanya 3 Ibnu Tufail itu ahli filsafat, karena memang dekat dengan Prancis sehingga kental dengan yang namanya filsafat. Mahasiswinya semuanya artis semua, nggak ada yang tidak artis, semuanya artis semua. Itu. Lah di Maroko, masya Allah, ya. Kalau kita lihat sejarahnya, ya, di sana adalah barokahnya konflik, ya. Jadi setan itu kadang menggoda kita semua, menggoda umat Islam agar pecah belah. Tapi kenyataannya
barokahnya pecah belah itu ada tokoh-tokoh yang lari dari Alawiyin ke Maroko, juga nanti ke Spanyol itu, sehingga menyebarkan Islam di sana dan daulat menjadi Raja Al-Idrisiyah di sana. Terlepas dari itu, secara bisa dibuka di YouTube ataupun di Google ya. Cuma jangan berguru hanya kepada YouTube Google. Fatihahnya bingung nanti jenengan semua. Ya, itu bingung. Jadi berguru ya kepada guru. Seperti di Amsilati ini bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kembali ke pesantren sebagai paku bumi. Dari 4 atau 5 provinsi yang ada di sana berbentuk malakiyah ataupun kekerajaan. Ya, kerajaan. Dari 5 provinsi yang ada di sana, ada 1 provinsi, yakni namanya apa? Fes, Al-Fas kalau dalam bahasa itu. Di situ tradisi pesantren masih hidup di situ. Dan ketika dibandingkan antara provinsi yang ada pesantrennya dengan Rabat umpama, kehidupannya jauh berbeda. Itu kehidupan yang mempengaruhi, mewarnai perilaku hidup kehidupan masyarakat ini jauh berbeda. Oleh karena itu pesantren, pondok pesantren, bukan pondok Chandra ya. Kalau pondok Chandra, pondok ini, pondok bambu banyak sekali. Pondok pesantren ini adalah merupakan paku buminya Indonesia, terutama dalam bidang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sangat penting, sangat penting. Ya. Tadi sudah diingatkan oleh pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin Amsilati bahwa kita termasuk orang tua, jangan hanya tergiur karena kemegahan bangunan, jangan itu. Saya punya teman ngapunten Yai, satu kelas kami kakak kelas dari Yai Sarwani, karena mondoknya lebih dahulu ya, mondoknya kebetulan lebih dahulu, umurnya lebih tua. Itu satu kelas. Ada yang kuliah di Mesir. Itu saya diceritai oleh mustahik saya, Ustadz Abdul Latif dari Brebes. Setelah kuliah di sana, dengan bergelutnya paham yang ada, pas kebetulan masuknya filsafat akidah, itu sudah terkena paham-paham dari orientalis. Ada sebuah teori, ngapunten ini. Mungkin ini terpengaruh dengan kebiasaan kali konco-konco kuliah. Ya. Ada sebuah teori gini, suatu benda kalau mengalami perpindahan pasti akan mengalami distorsi ataupun pengurangan dari kadar yang 100% menjadi 99% menjadi seterusnya pasti akan mengalami distorsi. Contoh umpama ya, adik-adik semua para wisudawan, apa yang dijelaskan oleh guru-guru panjenengan dalam forum-forum yang ada, baik itu kelas, musyawarah dan lain sebagainya, pasti tidak 100% bisa ditangkap. Itu teorinya semacam itu teori orientalis. Akhirnya dianalogikan, dikiaskan pada apa? Pada Al-Quran itu kan turun dari Allah ke Lauhil Mahfud, mujmalan secara global. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah Fisama'id Dunya, di langit yang terdekat, juga mujmalan. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah munajaman, berarti kan mengalami perpindahan. Oh, berarti enggak orsinil lagi. Itu mengilhakan suatu yang tidak sama. Padahal Al-Quran
al-mi'ah fil mi'ah, 100% bahkan 1000% min indillah. Kadang terpengaruh teori-teori semacam itu. Akhirnya apa? Dengan menggeluti akidah filsafat, akhirnya wal iyadzubillah, kitab-kitab dulu yang dipelajari itu ketika pulang di rumah dibakar. Itu karena salah jurusan. Jadi sebagai orang tua hati-hati. Kalau kadang ada yang ke kanan ekstrim, kadang ada yang ke kiri liberal. Lah paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham wasatiyah, umatan wasato. Dalam surat Al-Baqarah itu tidak ekstrim juga tidak liberal, tengah-tengah, wasatiyah. Makanya sebagaimana isyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umur au satuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah. Paham Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah pandemi, ya, dalam masalah pandemi yang semoga sudah berlalu, sudah tidak lagi pandemi tapi endemi, ya. Sudah MUI aja sudah mengeluarkan fatwa soft sholat sudah boleh rapat, dan itu, ya, itu. Sikap wasatiyah apa? Ya kita tengah-tengah. Kita tidak boleh meremehkan satu sisi, juga tidak boleh berlebih-lebihan ketakutan. Roto-roto sing meninggal itu karena faktor psikologi. Isolasi di rumah sakit, keluarganya nggak boleh ketemu. Itu. Saya punya teman juga saudara itu. Karena divonis positif, ketakutan. Jadi akhirnya drop nggak ada seminggu akhirnya meninggal. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah memadukan, ya, tidak ke kanan juga tidak ke kiri, tidak ekstrim juga tidak liberal. Nah ini perlunya nanti kehati-hatian dari orang tua semua. Adik-adik juga harus teliti, jangan terpesona dengan apa yang terlihat. Diteliti. Seneng wiridan enggak? Kan yang muda kan bisa dipahami, kira-kira seneng wiridan enggak itu pondoknya, kiainya. Itu. Kira-kira seneng maulidan enggak kira-kira? Ini kan yang muda semacam itu. Kira-kira seneng tahlilan enggak kira-kira? Nah, kalau sudah anti tahlilan, anti wiritan dan sebagainya, lebih baik untuk dihindari. Itu lebih baik untuk dihindari. Demi apa? Demi keselamatan putra putri kita yang tentunya akan meneruskan paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang insya Allah sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam akan dijaga golongan Ta'ifatun, ya, yang membela idhar dalam perkara yang hak, dalam perkara yang benar. Itu akan dijaga oleh Allah. Lah tentunya siapa yang bisa ngawal ini? Tidak ada lain adalah pondok pesantren yang mempunyai naungan payung paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai macam ragamnya. Ini sangat penting sekali bapak-bapak dan ibu-ibu tentang ketelitian tersebut, ya. Tadi juga disampaikan oleh Dewan Asatid bahwa kita belajar tolabul ilm, jangan berhenti di sini. Terus kita belajar terus. Sudah wisuda berhenti, jangan. Terus harus selalu terus belajar. Ya, harus selalu belajar. Tidak ada hentinya. Dengan wisuda adik-adik semua, ya, yang sudah hatam Amsilati, sudah hatam Amriti, sudah hatam Alfiyah, ini masih membutuhkan untuk diteruskan terus, digodok. Nisbatnya alat pisau kalau dibiarkan tidak biasa diasah,
nanti akan tumpul, akan kedul. Perlu untuk diasah terus. Bahkan saya sangat tertarik dengan Syekh Ibnu Ajibah radhiyallahu an dari Maroko juga. Ya, Syekh Ibnu Ajibah itu dari Maroko. Beliau sangat hebat sekali, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal sebelum menikah, masih muda meninggal kena wabah taun. Beliau punya komentar tentang Jurmiyah. Jurmiyah ini Ajurumi juga dari Maroko. Juga dari Maroko. Cuma ketika kami sama teman-teman melacak makom beliau, itu karena memang di makom umum gitu ya, di makom. Jadi memang tradisi Maroko sana jauh beda dengan tradisi Indonesia. Jadi kurang begitu diregani ya. Pesarian-pesarian, makom-makom yang ada itu para ulama kurang begitu diregani. Memang tradisi di sana semacam itu. Lah, Syekh Ibnu Ajibah itu ngomentari Jurmiyah dari sisi tasawuf, dari dimensi ilmu tasawuf. Itu. Ini perlu pengembangan. Jadi artinya apa? Meskipun itu adalah materi nahwu, ketika dilihat dari kacamata yang berbeda, nanti akan menjadi produk yang berbeda. Makna-makna yang terkandung yang bisa digali ini juga bisa berbeda. Contoh dulu kalau di Lirboyo ya, sering kita mendengarkan nazam wa mayalil mudhofa ya'ti kholafa anhu fil i'robi idza ma khudifa. Nah ini jenengan semua ya, jenengan semua. Jadi kalau generasi ini enggak disiapkan, dan dengan corona berapa kiai yang meninggal itu, berapa para ustadz asatid yang meninggal, berapa para tokoh yang meninggal. Yang gelombang kedua di Madura itu kiai yang masih muda. Saya punya teman namanya Gus Tohir di Pondok Bata-Bata. Beliau sangat visioner sekali, jiwanya luar biasa dalam mengembangkan pesantren dalam dakwah. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepundut itu. Lah, dengan banyaknya yang meninggal ini tadi itu, yang akan meneruskan siapa? Adalah panjenengan semua. Oleh karena itu jangan berhenti dalam belajar. Meskipun nahwu dilihat dari berbagai macam dimensi, dari kacamata, ini nanti akan bisa memproduksi makna-makna yang baru, yang bisa bermanfaat baik dalam kehidupan kita yang kita hadapi di dunia ini. Baik kepada teman-teman semua ya, ada hal yang lebih penting lagi. Saya senang di pondok sini ya, tadi disampaikan bahwa pesantren adalah pondok pesantren yang ada adalah merupakan pendidikan karakter. Ini luar biasa Bapak-bapak Ibu. Ya, pendidikan karakter. Artinya apa? Santri-santri semua dibekali tentang toto kromo. Dan dengan toto kromo karakter tadi itu, sehingga ilmu akan menjadi sedep. Ilmu akan menjadi sedep. Umpama masakan soto, bikin roti, bikin apa saja, enggak diberi garam, kira-kira rasanya apa? Rasanya cemplang ya dalam bahasa kita, enggak bisa dirasakan. Demikian juga ilmu, dengan tuntunan, bimbingan, pendidikan secara langsung karakter yang secara praktek dituntunkan dari pengasuhnya, dari para asatidnya, bagaimana menghormati santri kepada pengasuh, santri kepada asatid, sesama teman. Ini adalah merupakan perjalanan pendidikan karakter, proses pendidikan karakter yang dibutuhkan, terutama pada zaman sekarang yang krisis karakter. Coba di kota-kota besar itu pelajar tawuran, ya kan? Antara lembaga satu dengan yang lain tawuran. Ini sebagai indikator apa? Korenah apa?
Korina krisisnya tentang karakter. Alhamdulillah syukurullah di pondok ini secara khusus, secara umum di pondok-pondok pesantren terutama pondok salaf ini diajari tentang tata krama, tentang adab, tentang akhlakul karimah. Sehingga apa? Ilmu yang panjenengan semua dapat, fa insyaallah nanti akan sedap, akan sedep. Kalau sedep dirasakan ada rasanya. Sehingga apa? Fa insyaallah akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Beda yang tanpa disertai dengan adab. Sehingga apa? Gampang menyalahkan orang. Biasanya kalau melulu pure sing dipelajari ilmu hadis gitu, tanpa mempelajari ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, biasanya akan kaku. Contoh, tokoh umpama, sampean bandingkan antara tokoh Wahabi umpama Ibnu Bas umpama dengan Sayyiduna Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu anhu. Sampean bandingkan. Dalam cara mencikapi ya waqiah yang ada, problematika yang ada sangat berbeda. Umpama yopo hukume ngadani mayit, gak ono nasi itu, gak ono ayat Al-Qur'ani sama hadisnya. Kalau orang ilmunya mumpuni, sudah membaca Bajuri, sudah membaca Bujairimi, ya, apalagi sudah membaca kitab-kitab tasawuf dan sebagainya, tentunya sudut pandangnya berbeda. Satu mengatakan ekstrim ke kanan haram, nggak ada nasnya, bid'ah dolalah, menyesatkan. Kalau sudah menyesatkan nanti akan masuk neraka. Beda yang satunya. Kalau yang satunya gimana? Oh yo diposisikan aja sebagai minangka donga ataupun zikir dan sebagainya. Nah, ini lah, dengan kesempurnaan ilmu tadi itu, ilmu fikih, ilmu alat, ilmu syariat yang ada disempurnakan dengan ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu adab dan sebagainya, ini nanti akan menjadi sedap, sehingga akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kita lacak kembali ya dalam sebuah hadis yang kalau kita kecil-kecil dalam kitab Arba'in Nawawi aja lah. Hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Ini malaikat Jibril mengajarkan din, agama kalian, agama Islam. Para pengsyarah itu bahwa agama itu mencakup 3. 1 Islam, iman dan ihsan, ataupun syariat, thariqah, tasawuf dan hakikat. Itu. Lah, Islam dalam tanda kutip syariat ya. Pada periode pertama zaman Kanjeng Nabi, zaman Rasulullah, zaman tabi'in tidak dibedakan, baik itu terkait adab, baik itu terkait ilmu lahir, ilmu batin, menjadi satu kesatuan. Baru setelah para aimatul mujtahidin terjadi spesialisasi ilmu, tafannun, menjadi disiplin ilmu yang sendiri-sendiri, sehingga lahirlah yang namanya ilmu fikih, lahirlah yang namanya ilmu tasawuf, lahirlah ilmu keislaman yang lain. Itu spesialisasi ilmu. Oleh karena itu, jadi jangkauan panjenengan semua yang wisudawan, wisudawati ini masih jauh, harus untuk diteliti terus. Meskipun sudah kawin, meskipun sudah nikah, tetap semangat untuk belajar. Ngapunten tahatus binikmah, saya itu sebetulnya paling benci kuliah. Mari tamat Lirboyo disuruh kuliah itu nggak mau oleh kakak saya, keluarga saya nggak mau. Tapi di isyarai oleh guru saya I Asrori Hadratus Syekh Romo Qiyam Asrori Alisaki, beliau mengisyarakan bagaimana ustadz-ustadz itu bisa berkembang ilmunya
kalau nggak mau kuliah. Akhirnya saya kuliah. Tapi alhamdulillah bekal dari Lirboyo, dari pondok-pondok sebelumnya, pondok salaf seperti pondok Hidayatul Mubtadin ini, sehingga nanti akan menguatkan akidah kita. Kalau Yasrori menyampaikan filsafat ayam. Ayam itu kalau pagi keluar, kalau sore akan kembali. Saya masalah orientalis ya saya pelajari, masalah liberal saya pelajari. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah ya, hati itu enggak tertarik, kroso enggak sedep. Baik yang radikal, kitab-kitab saya pelajari. Itu. Kroso enggak sedep. Beda dengan apa? Produk-produk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi sekali lagi kembali kepada tadi itu yang pertama kami simpulkan, teliti ketika mau meneruskan, syukur-syukur bisa di sini. Dan saya terima kasih kepada beliau Romo Kiai Haji Syarwani Said, kepada semua asatid, Putro Kawulo, alhamdulillah betah di sini. Saya rayu-rayu semoga bisa sampai Alfia, sampai Maknun, meskipun dengan dirayu-rayu terus, dan ngapunten sering mengizinkan karena itu kadang gitu jeneng anak gitu ya. Itu jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami berharap dituntaskan di sini. Dituntaskan di sini. Di sini sudah sampai Maknun, diupayakan dituntaskan. Ada matanya Kulyubi namanya, Dik? Nggih, mahali kali Minhajut Thalibin ya nggih. Wonten Minhajut Thalibin dituntaskan di sini. Ada pelajaran-pelajaran baik itu fikih, akidah, tafsir Jalalain dan sebagainya, dituntaskan. Akan lebih baik. Setelah dituntaskan baru pindah ke pondok yang lain untuk penyegaran. Tapi sudah punya pondasi dasar paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat, baik dalam bidang fikih, bidang tasawuf, ataupun bidang akidah maupun yang lainnya, atau dalam mantek ya, yang menjadi perdebatan para ulama dalam filsafat itu. Jadi sudah kuat, sudah membaca tahawutut tahafut ya, karya Imam Ghazali itu tahafutul falasifah ya. Kalau yang tadi itu miliknya yang mengkanter, yang mengerot ya, karya Ibnu Rusd yang punya karya Bidayatul Mujtahidin itu juga bagus ya, juga bagus. Jadi itu menjadi itu. Jadi kembali lagi pertama ya, kalau bisa dituntaskan di pondok ini. Karena apa? Itu menjadi bekal yang nanti akan menjadi pondasi yang menguatkan ketika panjenengan semua ngembara kemana-mana. Fa insyaallah seperti ayam keluar dari kandang, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ngembara kemana saja, kembali tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting apa? Yang penting tradisi-tradisi, wadhifah-wadhifah yang ada tetap diugemi. Apa yang paling pokok? Kalau sebelum ngaji, kiai-kiai kita ngajari untuk apa? Fatihah. Penting itu. Fatihah kepada Rasulullah, para wali-wali, mu'alif, guru, orang tua, itu harus diugemi sampai kita meninggal. Itu harus diugemi. Karena apa? Itu nanti secara rohaninya akan menghubungkan kita kepada kiai kita, ustadz kita, guru-guru kita sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga akan termaktub dalam hadis al arwahu junudun mujannadah. Kita dikumpulkan secara rohani dengan beliau-beliau semua. Itu harapannya semacam itu. Dan itu sangat penting, jangan ditinggalkan. Mari Fatihah komplit, berdoa. Itu. Setelah pengkajian ditutup lagi dengan Fatihah, terus doa dengan sholawat. Itu tradisi itu dijaga. Yang kedua,
tuntunan-tuntunan dari pesantren, dari masyayikh yang ada mengenai wiridan sholat, itu juga harus dijaga. Mas yo, panjenengan nanti kuliah S1, S2, S3 ataupun mondok dimanapun, kuliah dimanapun, tetap wiridan, tahlilan, maulid, manakib kudu harus tetap diugemi. Itu. Jadi cara rohani itu akan terjaga. Sehingga apa? Umpama nanti ada konflik batin, saman membaca tentang paham liberal, paham radikal, pasti rohaniyahnya tetap. Rasa yang saman akan menguatkan rasonya ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau nanti sudah mumpuni paham-paham itu menjadi keharusan untuk dipelajari. Araftu syarra la li syarrihi, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Papa boleh mempelajari sihir itu kan? Ya boleh. Karena untuk apa? Untuk antisipasi agar apa? Tadi itu tidak terjebak dalam keburukan, dan untuk jihad, untuk mujahadah dan sebagainya. Itu ya, itu. Jadi tradisi itu harus dilakukan ya, tradisi itu. Yang terakhir kami sampaikan sekali lagi, jangan berhenti untuk belajar dan belajar ya. Karena apa? Bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ada ayat Al-Qur'an, ada ayat kauniyah, alam semesta termasuk diri kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Minal mahdi ilalah, nggak ada habisnya sampai kita dimasukkan di liang kubur ya. Terus apa yang terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau Romo Kiai Haji Syarwani Said ya, ngapunten ngalor ngidul yang kami sampaikan. Kami atas nama pribadi, atas nama wali santri ya, sangat terima kasih dan kami mohon selalu dengan penuh kerendahan hati atas nama wali santri ya, untuk selalu didoakan semoga ilmunya bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, baik lahir maupun batin. Dan kesalahan anak-anak kami atas nama wali santri ya, jadi mohon untuk disepuro oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Syarwani, keluarga dalem, oleh semua asatid, semua pengurus. Kalau anak-anak kami semua ya yang tolabul ilmi di sini ada kesalahannya, mohon untuk disepuro, dihalalkan. Karena dengan tadi itu selalu didoakan oleh pengasuh, oleh para guru, harapan kami semua ya. Ini terus disepuro kekurangan dan kesalahannya, ilmu yang didapat oleh anak-anak kami semua atas nama wali santri, sehingga ilmunya dapat bermanfaat. Itu harapan besar kami, hanya itu. Dan kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Semoga waiduasana beliau tadi bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi seluruh wisudawan wisudawati yang telah diwisuda pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai penghujung acara pada siang hari ini, yakni pembacaan doa. Doa yang pertama akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Bustanul Arifin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatul hudur wa rasul marab wa li jabahul qabul wa li syafa'ati rasul wa li syafa'il mardah. Tawassul hadratika ya Allah hadiyatan wa mahabbatan wa tabarukan wa tasyaffu'an hadrati habibika wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina sayyidi sayyidat sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati abai wa ummahati wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati